Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita mata kuliah antena dan propagasi. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas seluruh atau sebagian besar properties atau parameter-parameter daripada sebuah antena. Baik kita sudah membahas mengenai frekuensi, kemudian spektrum, kita membahas mengenai pola radiasi, pengarahan atau direction, kemudian gain, kemudian bandwidth, kemudian juga coefficient reflection VSWR, sampai kepada polarisasi, dan juga kita sudah membahas transmisi phase atau formula transmisi phase untuk sebagai pengantar propagasi. Nah, semua sifat-sifat atau parameter-parameter tersebut semuanya ada pada sebuah antena, apapun jenis antena itu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai beberapa jenis antena yang secara praktis biasa ditemukan atau biasa digunakan. Nah, pertama kali kita akan membahas dulu mengenai antena dipol ya. Antena dipol itu nanti terdiri dari beberapa jenis antena. Ada dipol pendek, ada dipol setengah lambda, ada dipol panjang. Jadi ada dipol broadband. Jadi kita akan mempelajari beberapa jenis antena dipol. Kita mulai daripada antena dipol pendek atau short dipol antena. Ya, kalau kita terjemahkan short dipol antena ini adalah pendek, dipol ini dua kutub. Jadi ini antena dua kutub pendek. Nah, kenapa kita sebut pendek? Kenapa dikatakan pendek? Karena panjang daripada antena dipol ini jauh lebih kecil daripada panjang gelombang per 10. Jadi kalau panjang gelombang antena itu misalnya 5 meter, ya, misalnya panjang gelombangnya 5 meter, 5 dibagi 10, 0,5. Artinya panjang antena dipol itu nanti adalah jauh lebih kecil daripada 0,5 meter. Nah, jadi tidak dikatakan pendek ini tergantung dari panjang gelombangnya. Jadi dikatakan pendek jika panjang daripada antena itu kecil atau lebih kecil, lebih pendek daripada panjang gelombang antena itu, sinyal yang dipakai antena itu per 10 ya, dibagi 10. Nah, ini adalah bentuk antena yang paling sederhana ya. Di sini tuliskan bentuk antena yang paling sederhana. Dia cuma hanya ada kawat. Kalau kalian punya suatu kabel listrik, itu kabel itu kalau kita kupas dia akan terdiri pada dua konduktor. Dua konduktor ini kalian bengkokkan ke sebelah satu, yang satu lagi dibengkokkan ke arah yang lain, maka dia sudah akan menjadi antena dipol ya. Nah, dia kawatnya open circuit, artinya kawatnya dibiarkan terbuka gitu. Nanti dihubungkan dengan sumber daripada sumber pengirim atau penerima, bisa radio, televisi, tergantung apa sumber pengirim dan penerimanya. Tapi ketika suatu kawat dibuat seperti ini terbuka, maka dia sudah menjadi antena dipol. Ini adalah panjang antena dipol, yaitu L. Nah, kenapa tadi kita sudah sebutkan pendek, itu artinya jika dibandingkan dengan panjang gelombang ya. Makanya namanya antena pendek. Bisa saja antena pendek ini panjangnya bermeter-meter gitu, tergantung dari panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombangnya besar, artinya frekuensinya kecil, panjang gelombangnya besar, maka bisa saja nanti antena ini bisa dikatakan pendek walaupun dia punya panjang bermeter-meter gitu. Ya. Distribusi arus listrik di antena dipol pendek ini dihubungkan dengan persamaan ini, yaitu IZ sama dengan I0 1 kurang 2Z per L. Apa itu? Misalnya kita taruhlah nih antena ini yang panjangnya L, kita taruh mendatar gitu ya. Ini seperti ini. Panjangnya L, maka kalau di sini titik koordinat nolnya itu di tengah-tengah sini, maka ke sini L per 2, di sini L per 2. Jadi kalau misalnya kita letakkan di dalam koordinat sumbu Z, antena pendek itu, antara dipol pendek itu, di sini titik nolnya, di sini L per 2, di sini min L per 2. Jadi panjangnya adalah L. Jadi gitu. Nah, kalau kita buat di sini sumbunya, sumbu Z-nya, di sini adalah arus ya. Kita ingin melihat distribusi arus tadi terhadap
posisi daripada antena ini, maka di sini adalah arus IZ, arus I itu arus sebagai fungsi daripada koordinat sumbu Z gitu. Nah, kita bisa lihat kalau kita misalnya rumusnya ini IZ sama dengan I0 kali 1 kurang 2Z per L. Misalnya Z-nya kita masukkan nilainya 0 di sini. Z-nya 0, 0 turun di titik sini, di tengah. Maka kita masukkan 2 kali 0, 0, berarti di sini 0. Maka IZ-nya sama dengan I0. Maka kita lihat di sini pada saat 0, nilai I-nya harusnya adalah I0. Nah, ketika misalnya kita ambil nilainya Z-nya L per 2, maka kita masukkan nilainya L per 2 di sini. L per 2 dikali 2 kan jadi L. L per L 1. 1 kurang 1 itu 0. Maka 0 kali I0 ya 0. Maka arusnya di titik L per 2, di Z sama dengan L per 2 nilainya 0. Makanya 0 dari sini. Begitu juga kalau kita masukkan misalnya min L per 2, Z-nya sama dengan min L per 2 ke sini. Jadi ini jadi min L per 2. Karena ini ada tanda mutlak, maka tanda min-nya ini hilang. Jadi ini L per 2 juga jadinya. L per 2 kali 2 jadi L. L dibagi L itu 1. 1 kurang 1, 0. Sehingga I0 kali 0, 0. Maka arusnya juga di min L per 2 nilainya adalah 0. Jadi sini nilainya juga 0. Terlihat di sini 0. Kalian bisa saja mencarinya L per 4. Misalnya di sini. Ini L per 2 kan, ini 0. Berarti diantaranya kan L per 4. L per 4 bisa kalian masukkan di sini juga nilainya, nanti akan menghasilkan nilai berapa gitu. Misalnya kita masukkan di sini L per 4 gitu ya. L per 4 dikali 2 kan 2L per 4. 2L per 4 itu kan L per 2. L per 2 dibagi L, nah kan? L per 2 dibagi L itu jadi berapa itu? L per 2 dibagi L itu menjadi setengah kan? Habis L-nya, jadi tinggal setengah. 1 kurang setengah, setengah. Maka kali I0 berarti setengah I0 atau 0,5 I0. Maka nilai dari arus itu di titik L per 4 itu adalah setengah I0. Itu di sini setengah. Jadi di sini tadi kan I0, di sini setengah I0, di sini 0 gitu. Sehingga kita bisa menggambarkan distribusi arus listrik daripada distribusi arus di antena itu, arus listrik pada sinyal informasi yang melewati antena itu sebagai seperti ini. Jadi dari di sini misalnya antena dipolnya gitu ya. Kalau di sini antena dipolnya paling ujung itu nilai arusnya 0. Semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar ketika di tengah-tengah. Kemudian mengecil, mengecil, mengecil dan dan kembali 0 ketika L per 2. Jadi kalau kita ini kita gambarkan di sini, ini misalnya bisa kita ketahui bahwa di tengah-tengah sini nilai arusnya puncak itu sebesar I0, kemudian turun sampai di ujung ini nilainya 0. Sama seperti ini. Kemudian juga ke sebelah sini, semakin ke sini sampai ke ujung ini dia semakin mengecil arusnya sampai nilainya 0 di situ. Ya, saya rasa sampai di situ dulu, kita lanjutkan ke video berikutnya.